Pengertian wahyu secara etimologi berarti isyarat, perintah, bisikan ke dalam sukma atau tubuh. Dapat dilihat dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-7. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia atau Musa. Ilham berupa naluri pada binatang seperti wahyu kepada lebah. Dapat dilihat dalam Quran surat An-Nahl ayat 68 ketika Allah SWT berfirman, disampaikan kepada lebah, dan Tuhanmu mewariskan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat didirikan manusia. Isyarat Zakaria, yaitu isyarat Nabi Zakaria, terdapat dalam Quran surat Maryam ayat ke-11. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah bertasbih di waktu pagi dan petang. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah orang-orang yang telah beriman. Kemudian pengertian wahyu secara terminologi, firman Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul, baik langsung melalui malaikat Jibril atau tidak, untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan di akhirat. Kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi. Definisi ini menggunakan pengertian maf'ul, yaitu al-mukha. Ilham sebagai intuisi yang diyakini sehingga jiwa mengikuti apa yang diminta tanpa mengetahui dari mana datangnya. Contoh perasaan lapar, haus, sedih, senang. Penyampaian wahyu kepada Nabi dan Rasul, cara penyampaiannya melalui wahyu Allah yang diturunkan langsung kepada Nabi dan Rasul. Maka cara Allah menurunkan wahyu atau menyampaikan wahyu kepada Nabi melalui belakang tabir, mimpi yang benar, suara gemercing lonceng, dan ilham. Selanjutnya, konsep dasar Al-Quran ini membahas hubungan Al-Quran dengan ilmu lainnya. Al-Quran merupakan petunjuk dalam segala hal, petunjuk dalam problematika manusia, maupun petunjuk bagi lahirnya ilmu-ilmu yang lainnya. Karena di dalam ayat Al-Quran, banyak sekali ayat yang bisa diteliti lebih lanjut oleh para ilmuwan, sehingga melahirkan ilmu-ilmu baru seperti ilmu fisika, sejarah, biologi, dan lainnya. Yang pada hakikatnya, semua ilmu tersebut lahir dari dunia timur Islam yang bersumberkan dari petunjuk Al-Quran. Selanjutnya adalah pertanyaan keempat. Kenapa kita perlu memahami asbabun nuzul Al-Quran? Karena asbabun nuzul Quran yaitu hal yang paling mendasar di dalam Al-Quran. Untuk apa jika kita hanya mengetahui tanpa memahami lebih lanjut berkaitan dengan apa itu Al-Quran? Sebab-sebab turunnya Al-Quran ataupun rangkaian ayat itu bertujuan untuk menegur dan menasihati serta menyelesaikan suatu permasalahan. Macam-macam asbabun nuzul adalah ta'adud al-asbab wal al-nazil wahid dan ta'adud al-nazil wa al-sabab wahid. Sebab turunnya Al-Quran, sebab turunnya ayat disebut ta'adud apabila riwayatnya tunggal dan kelompok disebut al-nazil. Untuk mengetahui ayat yang jelas berupa lafal belum pasti, atau keraguannya harus memperlihatkan sahih atau tidaknya riwayat peristiwa yang berkaitan dengan turunnya ayat tersebut. Turunnya ayat terbagi menjadi 3, yaitu ayat turun berdasarkan adanya pertanyaan, ayat turun sebagai permulaan tanpa didahului peristiwa atau pertanyaan, serta yang terakhir ayat turun terbagi menjadi 2 kelompok. Bahwasanya apapun kisah atau peristiwa dan pertanyaan yang menjadi sebab turunnya Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran adalah hal yang wajib dipelajari dan dapat diambil hikmahnya. Dengan adanya sebab-sebab turunnya ayat menjadi pondasi kuat apabila Al-Quran dianggap tidak benar oleh umat lain, bukti nyata sahabat yang telah menjadi saksi
saat ada ayat-ayat yang turun. Oleh karena itu, segala sesuatu yang benar dan terselesaikan dengan cara bersih, kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnatullah.